Tanpa bayangan. Bab 6. Desa yang tak mengingat. Kabut pagi itu begitu tebal hingga batas antara napas dan udara seolah lenyap. Tole berdiri di depan tungku, menggenggam beberapa batang kayu basah yang baru diangkat dari bawah kolong rumah. Neneknya duduk di samping api, sesekali meniup pelan, membuat lidah api meliuk dan memantulkan warna jingga ke dinding bambu yang lembab. Suara kayu berderak halus, seperti seseorang berbisik terlalu dekat di telinga. "Jemur yang kering dulu di luar, Le," kata nenek, suaranya parau tapi pelan, seolah takut mengganggu sesuatu yang mengintai dari balik kabut. Tole mengangguk, menenteng kayu ke halaman belakang. Di sana, kabut menggulung tebal, menyelimuti pohon-pohon pisang sampai pucuknya pun tak terlihat. Udara dingin menempel di kulit, menusuk sampai ke sendi. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong 3 kali, cepat, seperti memberi peringatan, lalu berhenti begitu saja. Sunyi menggantung, menelan semua gema. Tole diam, matanya mencari arah suara itu, tapi tak ada apapun selain putih yang tak berujung. Ia melangkah perlahan, menaruh satu persatu kayu di atas papan bambu. Bau basah tanah bercampur asap kayu menyeruak, menempel di hidung. Lalu, samar, ia dengar sesuatu dari arah kebun belakang, seperti langkah kecil, tapi ritmenya terlalu teratur untuk hewan. "Tole," panggil nenek dari dalam. Suaranya terdengar lebih dekat dari seharusnya, padahal jaraknya jauh. "Ya, Nek," jawabnya, buru-buru menoleh. Tapi waktu ia menatap kembali ke arah kabut, langkah-langkah itu sudah berhenti. Ia kembali ke dapur. Api di tungku sudah lebih besar, menyala oranye lembut, tapi asapnya bergerak aneh, tak lurus ke atas, melainkan memutar pelan di satu titik, seperti sedang menari. Nenek menatap api itu lama sekali. Tole memperhatikan raut wajah neneknya, kerut di dahi lebih dalam dari biasanya, bola matanya redup tapi tajam. "Kenapa, Nek?" "Angin dari utara," jawab nenek pelan, masih menatap nyala api. "Bawa kabar lama. Kabut begini, biasanya ada yang mencoba pulang." Tole memiringkan kepala. "Maksudnya siapa, Nek?" "Orang." "Tidak selalu orang," gumam nenek, suaranya lebih rendah. "Kadang yang pulang cuma bayangan." Tole menelan ludah. Kata itu, bayangan, selalu membuatnya tak nyaman. Sejak kecil, ia sering mendengar nenek menyebutnya dengan nada setengah doa, setengah kutukan. "Bayangan adalah hal yang tak boleh hilang," katanya. "Sekali hilang, seseorang tak lagi diingat bumi." Tapi entah mengapa, setiap kali nenek membicarakannya, hawa di sekeliling rumah jadi dingin dan bergetar pelan, seolah udara ikut mendengarkan. Nenek kemudian memindahkan beberapa arang ke sisi tungku. "Sini, bantu nenek nyalain kayu ini. Tapi jangan pakai napasmu terlalu kuat." Api yang lemah itu lebih jujur. Tole menurut. Ia meniup perlahan, mengingat bagaimana nenek selalu bilang bahwa api bisa mendengar. Sesaat, cahaya jingga menari di matanya, dan di balik nyala itu, ia pikir melihat sesuatu, bayangan kecil, seperti telapak tangan lain di sisi tungku, meniru gerakannya. Ia mengerjap, tapi bayangan itu lenyap begitu saja. "Nek, tadi aku lihat." "Jangan teruskan," potong nenek, masih menatap api. "Kalau sesuatu mau menampakkan diri, biarkan dia selesai dulu. Jangan dipanggil namanya." Tole menunduk. Suara kayu terbakar berderak halus, lalu ada letupan kecil. Api bergoyang. Nenek meraih sebatang lidi dan menggambar lingkaran kecil di tanah, tepat di depan tungku. "Tole tahu nggak, kenapa kayu basah susah menyala?" Tole menggeleng. "Karena dia masih menyimpan ingatan air," jawab nenek. "Kalau mau jadi api, dia harus melepas dulu apa yang diingatnya. Kadang, yang bikin kita berat pun begitu, karena kita belum bisa lupa." Kalimat itu menggantung lama di udara. Tole tak mengerti sepenuhnya, tapi matanya terpaku pada gerak tangan nenek yang menggambar lingkaran. Di dalam lingkaran itu, abu hitam berputar pelan, seperti ditiup dari bawah. Nenek berbisik, kata-katanya terlalu lirih untuk dipahami. Dari luar rumah, terdengar suara ranting patah. Sekali, lalu 2 kali. Tak lama kemudian, gonggongan anjing kembali terdengar, namun kali ini lebih jauh, lebih lemah, seperti dari dunia lain. "Dulu," kata nenek akhirnya, "waktu dunia masih muda, pernah Taba pulang di pagi berkabut begini. Tapi ketika sampai di desanya, tak seorang pun mengenalnya. Rumahnya ada, keluarganya hidup, tapi mereka bilang dia sudah mati bertahun-tahun lalu." Tole menoleh cepat. "Taba pernah pulang, Nek." Nenek tersenyum tipis,
tapi tak menatapnya. Ya Taba, orang yang kehilangan bayangannya. Tole diam, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia pernah dengar nama itu beberapa kali, dalam potongan cerita yang nenek sebut, kisah yang tak boleh diulang. Tapi baru kali ini nenek mengucapkannya tanpa berbisik. Kenapa dia balik ke desanya? Karena dia ingin diingat, jawab nenek. Tapi ada hal-hal yang tak bisa kembali termasuk nama, wajah, dan kadang, kehadiran. Asap dari tungku tiba-tiba berbelok arah, mengalir ke dalam rumah. Nenek menutup hidungnya, lalu menatap ke pintu. Kabut makin tebal, katanya pelan. Kalau dia benar-benar pulang hari ini, kita cuma bisa dengarkan. Jangan lihat keluar. Tole mengangguk ragu, tapi matanya tak bisa lepas dari celah pintu. Di balik kabut, samar-samar terlihat bentuk seperti seseorang berdiri diam. Tidak bergerak, tidak jelas. Seperti patung. Jangan lihat bisik nenek. Kalau kabut membawa wajah yang kau kenal, itu bukan orangnya lagi. Hening menggulung. Hanya suara api yang terus berderak, seolah menahan napas bersama mereka. Lalu, sesuatu jatuh di luar, entah ranting atau langkah. Tole mencengkeram lututnya, mencoba tidak menoleh. Dalam hati ia menghitung, 1, 2, 3, tapi tak ada lagi suara. Ketika ia akhirnya menatap ke arah nenek, perempuan tua itu sedang menatap api dengan mata yang berkaca. Dulu waktu Taba berdiri di depan pintu rumahnya sendiri, bisik nenek, ia juga menatap begini, mendengar tapi tak berani percaya. Karena di balik kabut, seseorang memanggil namanya dengan suara yang sama seperti ibunya, padahal ibunya sedang menjemur kayu di halaman lain. Api berkedip, kabut di luar makin padat, menelan suara, menelan waktu. Dan pagi itu, entah kenapa, Tole merasa udara di sekeliling mereka bukan lagi udara biasa, seperti ada sesuatu yang menunggu di ambang pintu, menahan diri untuk tidak masuk. Nenek menutup matanya sebentar, lalu berbisik, kalau kau dengar seseorang memanggil namamu di kabut jangan jawab. Bisa jadi yang memanggil itu hanya bayangan dari masa lalu yang ingin diingat lagi. Api di tungku kini tinggal bara merah yang sesekali meletik pelan. Nenek menyibak abu dengan ujung kayu, lalu menatap Tole yang duduk bersila di depannya. Suasana di luar masih diselimuti kabut. Tak ada angin, tak ada suara. Seakan dunia menunggu nenek membuka sesuatu yang sudah lama terkunci. Waktu itu, ucap nenek perlahan, pagi juga begini. Kabut tebal, tanah basah, udara berat. Taba berjalan sendirian dari arah timur, membawa bungkusan kecil berisi tulang ayam dan segenggam tanah dari tempat dia dulu lahir. Katanya, dia cuma mau pulang. Tole menatap nenek tanpa berkedip. Suara neneknya berubah, tidak lagi hanya bercerita, tapi seolah sedang mengulang apa yang pernah dilihat sendiri. Dia lewat jalan setapak di tepi sungai, lanjut nenek. Langkahnya tak bersuara, burung-burung di pepohonan diam, bahkan bayangannya pun tak menempel di tanah. Ia melihat desanya, sawah masih sama, rumah-rumah masih berdiri, tapi rasanya seperti melihat lukisan yang tak bergerak. Tak ada bau kehidupan di sana, hanya kabut dan gema waktu. Nenek menarik napas panjang, menatap bara yang mulai padam. Tole pernah dengar suara langkah yang tak punya arah. Tole menggeleng pelan. Itu langkah orang yang sudah dilupakan bumi, bisik nenek. Mereka bisa berjalan, tapi tak meninggalkan jejak. Kisah nenek berlanjut, suaranya berubah menjadi ritme lambat, bergetar lembut di udara. Waktu Taba tiba di depan rumahnya, ia lihat ibunya sedang menjemur pakaian. Tapi ada sesuatu yang aneh, wajah ibunya tak menunjukkan apa-apa, hanya tatapan kosong, seolah sedang melihat udara. Taba memanggil, sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada jawaban. Ia mendekat, menepuk bahu ibunya. Nenek berhenti sejenak, menelan ludah. Bara memantulkan warna merah di pipinya. Dan tahu apa yang ibunya bilang? Tole menggeleng, pelan. Jangan ganggu, anakku baru saja mati seminggu lalu. Suara nenek pecah di akhir kalimat. Udara di ruangan menegang. Tole merinding, menelan ludah dengan susah payah. Taba memandang ibunya lama. Ia pikir ibunya sedang menguji kesabarannya, atau mungkin sedang marah karena ia pergi tanpa pamit. Tapi waktu ia masuk ke dalam rumah, di sana ada sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Di atas tikar, tubuhnya sendiri terbujur, dibungkus kain putih, wajahnya pucat, tapi tenang. Nenek menunduk, tangannya gemetar kecil. Orang-orang desa bilang, Taba mati seminggu sebelumnya karena tersesat di hutan.
Mereka sudah menguburkannya, tapi pagi itu, di antara kabut, dia berdiri di depan rumahnya sendiri, hidup tanpa bayangan, tanpa jejak. Tole terdiam, hanya bisa mendengarkan. Ia merasa hawa dingin dari lantai bambu mulai merayap ke kakinya. Nenek melanjutkan, lebih pelan. Taba berlari ke kuburan di belakang rumah. Ia ingin lihat sendiri. Dan benar, tanah di atas kuburannya masih baru, basah, wangi bunga Kamboja. Ia menggali dengan tangan telanjang, mencari sisa dirinya yang dikubur. Tapi tak ada tubuh Le. Yang ada cuma selembar kulit kering yang menempel di akar pohon pisang, seolah tubuhnya diserap bumi. Tole menggigit bibir, suaranya nyaris tak terdengar. "Nek, jadi dia bukan hidup?" Nenek menatap cucunya dalam-dalam. Itu pertanyaan yang tak pernah dijawab sampai sekarang. Karena setelah hari itu, tak ada satupun orang yang yakin apakah Taba hidup, atau hanya sisa ingatan yang menolak hilang. Angin pelan berembus dari celah dinding. Asap dari tungku membentuk bayangan samar di udara. Nenek melanjutkan ceritanya dengan suara yang lebih lirih, hampir seperti berdoa. Setelah orang-orang menolak mengenalnya, Taba mulai berjalan keliling desa. Ia mendatangi sahabat lamanya, rumah gurunya, bahkan sumur tempat ia dulu sering mencuci. Tapi semuanya sama, mereka tak melihatnya. Tak ada yang menatap ke arahnya, seolah matanya tak mampu mengenali sosok yang berdiri di depan mereka. Hanya satu hal yang membuat Taba yakin ia belum sepenuhnya hilang, bayangan orang-orang itu bergetar setiap kali ia lewat. Tole mengerutkan kening, bergetar, ya, seperti ada sesuatu di bawah mereka yang mencoba kabur, jawab nenek pelan. Taba sadar, mungkin bayangan-bayangan itu mengenalnya, meski pemiliknya tidak. Maka, ia mengikuti bayangan. Ia berjalan mengikuti arah bayangan yang paling gelisah, dan berhenti di tepi sungai. Nenek menatap bara lagi. Di sana, ia melihat sesuatu aneh, di permukaan air, ada bayangan lain, bergerak sendiri, tanpa tubuh. Bayangan itu mendekat pelan, dan berbicara padanya. Katanya, "Aku pernah milikmu. Tapi aku dipanggil untuk menempel pada orang lain." Tole mengerutkan kening, menahan napas. Maksudnya bayangannya Taba pindah ke orang lain. Nenek mengangguk pelan. Ya, ada seseorang di desa yang hidupnya diperpanjang, tubuhnya diselamatkan, tapi dengan menukar bayangan Taba. Itulah kenapa waktu Taba mati di dunia yang satu, tubuhnya dikubur kosong, karena bayangannya sudah dipinjam dunia yang lain. Nenek berhenti. Di luar, kabut bergerak seperti napas besar yang sedang menahan tangis. "Tole," katanya lirih, "kau tahu kenapa dunia menolak melupakan Taba? Karena dia tak mau menerima kematian yang bukan miliknya." Ia berjalan di antara dua sisi, yang hidup menolak, yang mati tak mengakui. Jadi ia tetap di tengah-tengah, seperti kabut itu. Tole tak bisa bicara, matanya panas, tapi tubuhnya dingin. "Lalu Nek," tanyanya akhirnya, "apa yang Taba lakukan setelah tahu bayangannya dipakai orang lain?" Nenek tersenyum getir. Ia mencari. Tahun demi tahun, ia mencari siapa yang memegang bayangannya. Dan setiap kali ia mendekat pada seseorang yang menipu takdir, orang itu jatuh sakit. Matanya buta, kulitnya pucat, dan tubuhnya mulai kehilangan bayangan sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, malam itu, satu desa hilang bayangannya sekaligus. Tole terperanjat. Satu desa. Nenek menatapnya lama, lalu mengangguk. Mereka bilang, di pagi hari setelah itu, matahari terbit tapi tak membawa cahaya. Semua orang berjalan tanpa bayangan, tanpa arah. Sejak hari itu, desa itu disebut desa yang tak mengingat. Karena semua nama, semua wajah, semua kisah, lenyap bersama Taba. Suara bara berdesis, membuat keduanya terdiam. Asap naik perlahan, menari di antara cahaya redup. Nenek menarik napas dalam, lalu menutup matanya sejenak. Itulah kenapa nenek selalu bilang, "Le, jangan pernah bicara dengan orang yang tak punya bayangan. Bisa jadi, dia cuma sedang mencari dirinya yang hilang." Tole menunduk. Di dalam dadanya, cerita itu menggema seperti doa yang terputus. Ia ingin bertanya banyak hal, apakah Taba akhirnya menemukan bayangannya, apakah desa itu masih ada, tapi bibirnya kaku, seperti disumpal oleh udara dingin. Nenek menyandarkan tubuhnya ke dinding, menatap api yang makin kecil. Cerita ini bukan cuma tentang dia, Le. Ini tentang semua yang menolak lupa. Kadang, yang paling menakutkan bukan hantu, tapi kenangan yang tak mau mati.
Dan di antara bara yang padam perlahan, Tole merasa seperti mendengar napas lain di dalam rumah, panjang, berat, seolah seseorang ikut menghela perih yang sama dengan nenek. Ia menoleh cepat, tapi yang ada hanya bayangan dinding dan bentuk tubuh mereka berdua. Atau mungkin, bukan hanya mereka berdua. Hening turun perlahan ke dalam rumah, seperti abu yang jatuh tanpa suara. Bara di tungku tinggal satu titik merah, berdenyut pelan, seperti jantung tua yang menolak padam. Tole duduk diam, memeluk lutut. Cerita tentang Taba masih berputar di kepalanya, tentang orang yang pulang tapi tak dikenali, tentang desa yang hilang dari ingatan, tentang bayangan yang berpindah tubuh. Ia mencoba menatap nenek, tapi wajah perempuan tua itu nyaris tak terlihat, hanya samar disinai kilau merah dari bara yang tinggal segaris. Nenek tidak bicara lagi, ia hanya menatap api itu dengan pandangan kosong. Seolah di dalam bara kecil itu ada sesuatu yang ia lihat, sesuatu yang Tole belum boleh tahu. Suara di luar benar-benar hilang. Tak ada jangkrik, tak ada angin, tak ada apapun. Dunia seperti menahan napas, dan dalam keheningan itu, Tole mendengar sesuatu, lembut, nyaris seperti desah napas dari dalam tanah. Panjang, berat, dan berirama. Ia menatap tungku, tapi tak ada yang bergerak. Hanya bara yang kini mulai memantulkan warna jingga tua. Lalu, sesuatu terjadi. Cahaya dari bara itu merayap ke dinding bambu, menampakkan bayangan kecil, bentuk tubuh Tole dan nenek duduk berdampingan. Tole tersenyum kecil, entah kenapa, itu membuatnya sedikit lega. Tapi kemudian, bayangan itu mulai berubah. Bayangan nenek bergerak lebih dulu. Bahunya turun pelan, lalu tegak kembali, seperti sedang menghela napas panjang. Tole menoleh, tapi neneknya tetap diam, tak bergerak sama sekali. Bayangan itu kembali menunduk, lalu menoleh ke arah bayangan Tole. Tole menahan napas. Ia menatap lantai, lalu ke dinding lagi. Bayangan itu tidak mengikuti gerak mereka. Bara di tungku meletik kecil, dan sekelebat cahaya membuat bayangan mereka memanjang. Lalu, di sela-sela dua bayangan itu, muncul garis samar ketiga, tipis, bergoyang pelan, seperti asap yang mencoba menjadi bentuk. Tole, suara nenek akhirnya keluar, pelan, serak, apa kau tahu kenapa cerita lama tak boleh diceritakan di malam seperti ini? Tole menggeleng, suaranya nyaris tak terdengar. Kenapa Nek? Nenek tidak menjawab. Ia mencondongkan tubuh ke tungku, meniup bara, menambah sedikit kayu kering. Api hidup kembali, kecil, tapi cukup untuk menerangi ruangan. Tole menelan ludah. Cahaya api itu membuat bayangan mereka di dinding jadi lebih jelas. Tapi, tidak, tunggu. Ada yang lain. Di sudut bawah dinding, sesuatu bergerak gelap, seperti genangan air tapi tak memantulkan cahaya. Bentuknya memanjang, lalu menyempit lagi, seperti sedang mencari bentuk yang pas. Tole mengerjap. Ia pikir itu cuma efek cahaya. Tapi ketika nenek menoleh sebentar ke arahnya, bayangan itu justru berhenti, membeku, seolah pura-pura tak ada. Api berderak kecil, dan di sela suara itu, nenek mulai bicara lagi. Taba, katanya lirih, tidak benar-benar pergi. Sebagian dari dirinya tertinggal di setiap cerita yang mengingatnya. Itu sebabnya, setiap kali kisahnya diceritakan, sebagian kabut dari dunia lama ikut bangun. Tole merasakan tengkuknya dingin. Nek, maksudnya, kadang, nenek melanjutkan pelan, cerita bisa jadi pintu. Dan setiap pintu, kalau dibuka terlalu lama, ada yang mungkin ikut masuk. Tole spontan menoleh ke jendela, kabut di luar tampak makin pekat, seperti mendekat. Cahaya api memantul di kaca jendela, tapi bayangan yang terlihat di sana bukan dua. Ada tiga. Tole membeku. Ia tak berani bicara, tak berani menatap nenek. Tapi dari sudut matanya, ia tahu nenek juga melihatnya. Wajah nenek menegang, lalu ia berkata dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, lihat ke bawah kakimu. Pelan-pelan, Tole menunduk. Lantai bambu tampak basah, seperti diselimuti embun. Tapi di antara pantulan cahaya api, ada bayangan kecil yang tidak menempel di bawah tubuhnya. Ia berdiri sedikit di belakang, bentuknya mirip anak kecil, tapi lebih ramping, seperti benang hitam yang ditarik terlalu panjang. Tole menahan napas. Nek, diam, potong nenek cepat, tapi suaranya tetap tenang. Jangan menatap langsung. Kalau kau tatap, ia tahu kau sadar. Nenek memejamkan mata, mulai berbisik. Kata-katanya pelan,
Tapi ritmenya aneh, seperti nyanyian dari tempat jauh. Asap dari tungku berputar, membentuk spiral kecil sebelum naik ke atap. Tapi setiap kali nenek melafalkan satu kata, bara seolah meredup sebentar, lalu menyala lagi, seperti sedang menjawab. Tole ingin memejamkan mata, tapi rasa penasaran membunuhnya perlahan. Ia melirik ke dinding. Bayangan ketiga itu kini sudah lebih jelas. Ia berdiri di antara bayangan Tole dan nenek, tapi posisinya sedikit menghadap ke arah api, seperti sedang memandangi mereka. Rasanya aneh, bukan menyeramkan seperti hantu, tapi menekan, menyesakkan dada. Ada sesuatu yang sangat tua dari bayangan itu, sesuatu yang membuat tubuh Tole ingin sujud tanpa tahu kenapa. Nenek berhenti berbisik. Ia membuka matanya perlahan. "Le," katanya pelan, "kau tahu kenapa aku selalu bilang, jangan biarkan api padamu waktu aku bercerita?" Tole menelan ludah, tak berani menjawab. Karena di antara terang dan gelap, ada tempat yang disebut celah bumi. Disitulah semua bayangan beristirahat. Kalau api mati sebelum kisah selesai, pintunya tetap terbuka. Suara nenek menggema pelan di dinding, menabrak keheningan seperti bisikan dari dua arah. Tole sadar, kini bayangan ketiga itu bergerak lebih dekat, nyaris menyentuh bayangan nenek. Tapi nenek tidak menatapnya, ia hanya duduk tegak, menatap api tanpa berkedip. "Nenek," bisik Tole, suaranya bergetar, "itu siapa?" Nenek menjawab tanpa menoleh, "Bukan siapa Le, tapi sesuatu yang pernah jadi seseorang." Tole gemetar. "Taba." Nenek tak menjawab, tapi pada detik itu, api meletik keras, dan bayangan ketiga itu menoleh ke arah Tole. Ia tak punya mata, tak punya wajah, tapi entah bagaimana, Tole tahu bayangan itu sedang melihatnya. Udara di ruangan tiba-tiba jadi berat. Api meredup, hanya ada cahaya merah yang tersisa, dan di dalamnya, tiga bayangan itu kini bersatu, bergoyang lembut, seperti napas yang dihembuskan dari masa yang jauh. Nenek mengulurkan tangan ke arah tungku. "Jangan takut," katanya pelan. "Kalau dia datang lewat api, itu artinya dia cuma ingin diingat." Tole tidak tahu apakah ia harus percaya. Tapi di dalam cahaya yang makin menipis itu, bayangan ketiga perlahan menunduk, lalu memudar, seperti asap yang kehilangan bentuk. Saat lenyap, bara menyala kembali, terang sekejap, sebelum padam sepenuhnya. Gelap, untuk beberapa detik, tak ada apa-apa. Lalu, di tengah kegelapan itu, Tole mendengar sesuatu, suara kecil, nyaris seperti bisikan anak kecil. "Jangan biarkan aku hilang lagi." Dan tepat setelah itu, cahaya dari bara muncul sekali lagi, cukup untuk menampakkan wajah nenek yang menatap Tole, dengan mata berkaca, dan bayangan yang kini hanya satu di dinding. Tole terdiam, bayangannya sendiri sudah tidak ada,